Halo semua, kembali lagi dengan suara saya di Daily Chips. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kali ini saya akan membahas satu alur cerita film horor populer yang berjudul Insidious Chapter 3. Kenapa langsung membahas Insidious 3? Karena alur cerita film Insidious ini sebenarnya dimulai dari Insidious 3, kemudian 4, lalu Insidious 1 dan 2. Nah, pada Insidious Chapter 3 ini, kita akan kembali pada masa sebelum seri pertama dan kedua, dan sebelum terbunuhnya Alice. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas alur cerita filmnya. Pemeran dalam film ini ada Alice sebagai paranormal sekaligus pemeran utama, Space dan Tucker sebagai kru Alice, Quinn Brenner sebagai orang yang meminta bantuan Alice, Sean Brenner sebagai ayah Quinn, Alex adik Quinn, dan Hector sebagai tetangga atau teman Quinn. Pada adegan pertama, Quinn mendatangi Alice untuk meminta bantuannya agar dia bisa berkomunikasi lagi dengan ibunya yang telah meninggal. Awalnya, Alice menolak untuk membantunya, namun pada akhirnya Alice bersedia juga membantu Quinn. Alice pun berusaha memanggil dan menghubungi ibu Quinn, Lilith Brenner. Saat Alice sedang berusaha berkomunikasi, Alice mendengar seseorang. Namun, bukannya Lilith yang datang. Quinn juga merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Kemudian, Alice tiba-tiba menghentikan komunikasinya itu, dan dia juga mengingatkan Quinn untuk tidak berusaha menghubungi ibunya lagi. Karena jika dia memanggil orang yang telah mati, maka yang lain juga dapat mendengarnya. Adegan kemudian berpindah pada Quinn yang akan mengikuti audisi ke sekolah teater di New York. Saat dia sedang di audisi, dia merasa nervous, sehingga dia pun gagal dalam audisi tersebut. Di luar gedung, Quinn berbincang dengan temannya Maggie. Dia pun menceritakan segala kekecewaannya. Saat sedang berjalan, Quinn tiba-tiba berhenti dan seperti melihat seseorang di ujung jalan. Dan tiba-tiba, Quinn tertabrak oleh sebuah mobil. Di rumah sakit, saat tubuh Quinn sedang diberikan pertolongan, jiwa Quinn seperti berada di tempat lain di sebuah ruangan yang gelap. Tiba-tiba, dia dikagetkan oleh sesosok makhluk yang membuatnya akhirnya tersadar. Saat tersadar, Quinn menceritakan kepada ayahnya apa yang dia lihat. Ada seorang pria yang melambai, dan kupikir dia berada di teater juga, kata Quinn. Setelah membaik, akhirnya Quinn pun pulang ke apartemennya. Di lobi, dia bertemu dengan seorang ibu tua, dan ibu itu berkata, "Pria yang tidak bisa bernafas, pria yang tinggal di saluran, aku mendengar dia menyebutkan namamu tadi malam. Aku mendengarnya di kamarmu saat kau pergi. Dia ada di sana sekarang, berdiri di dalam kamarmu, dan kau akan melihatnya." Saat sampai, Quinn dikejutkan oleh teman-temannya atas kembalinya dia. Namun, tiba-tiba Quinn melihat dengan gelisah ke arah kamarnya. Setelah teman-temannya pulang, Quinn pun masuk ke dalam kamarnya. Ayahnya juga memberikannya lonceng agar setiap dia butuh bantuan, ayahnya akan tahu. Malam hari pun tiba. Hal-hal aneh mulai bermunculan di sini. Dari suara dinding di atas, lonceng yang berbunyi sendiri yang membuat ayah Quinn pun pergi ke kamar Quinn. Di tempat lain, Alice bersiap tidur dengan sweater kesayangannya milik mendiang suaminya. Tiba-tiba, Alice terbangun dengan kaget dan langsung menuliskan nama Quinn Brenner. Adegan kembali lagi ke kamar Quinn, di mana dia sedang mengetuk-ngetuk tembok, dan ternyata ketukannya itu dibalas oleh ketukan lain di balik tembok itu. Quinn berpikir bahwa itu adalah temannya, Hector. Namun ternyata Hector sedang berada di rumah neneknya. Seketika Quinn pun menjadi ketakutan dan akhirnya berusaha untuk tidur. Ketika Quinn mulai tertidur, tiba-tiba
ada tangan yang berusaha menarik Queen dari atas. Dan ayahnya pun melihat ada retakan dinding atas kamar Queen. Ayah Queen pun akhirnya mengecek kamar atas apartemennya dan ternyata apartemen itu kosong. Namun ada jejak kaki hitam di salah satu kamar tepat di atas kamar Queen. Hal tersebut membuat ayah Queen sangat heran. Kemudian, Alice mulai berpikir untuk membantu Queen Brenner. Alice mulai berusaha membuat kontak kembali dengan arwah Lilith Brenner. Namun, sesuatu yang lain mendatanginya. Sosok dengan langkah hitam mendatangi rumahnya dan menuntunnya menuju ruang ritual yang terbuka, di mana ruang ritual itu sebelumnya sudah dikunci oleh Alice sendiri. Alice mulai menantang sosok itu dan dia pun masuk ke dalam ruangan dengan membawa senter. Tiba-tiba, setelah dia sampai di ujung dinding, sosok itu muncul persis di wajah Alice. Alice tidak takut. Akhirnya Alice menyerah lagi untuk membantu Queen. Di kamar Queen, Queen sedang melakukan video call dengan temannya Maggie. Tiba-tiba, Maggie mengatakan bahwa dia seperti melihat Alex, adik Queen di belakang Queen. Dan tiba-tiba, video call-nya dengan Maggie pun terjeda tanpa alasan. Queen melihat sosok di samping jendelanya, dan sosok itu berjalan menuju kasur Queen dan tiba-tiba menghilang ke bawah lantai. Kemudian, Queen dilempar oleh sosok tersebut ke lantai. Sosok menyeramkan itu juga menutup semua sumber cahaya di kamar Queen dan menakuti Queen sampai dia berteriak-teriak. Ayahnya pun akhirnya datang dan membantunya. Malam pun tiba. Di sini diperlihatkan Queen sedang berusaha untuk tidur, namun tiba-tiba dia malah terbangun dan sudah berada di kursi rodanya di lantai atas apartemennya. Queen berusaha untuk kembali ke lantai bawah dengan menggunakan lift. Tiba-tiba, ada sebuah sosok yang muncul dan mendorong Queen ke satu ruangan dan menjatuhkan Queen di sana. Queen berteriak tolong karena dia ketakutan. Ayahnya pun bangun dan bergegas mencari Queen. Di sini, ayah Queen melihat ada seseorang yang lompat dari jendela apartemen itu. Queen melihatnya, dia ditarik dan hampir jatuh. Untung saja ayahnya berhasil menyelamatkan Queen. Ayah Queen mulai resah dengan keadaan ini. Dia pun menemui Alice untuk meminta bantuan, namun Alice mengatakan bahwa dia benar-benar takut akan sosok yang akan membunuhnya di dunia gelap. Namun pada akhirnya Alice pun mau menemui Queen. Akhirnya Alice membantu Queen dengan berusaha berbicara dengan sosok yang mengganggu Queen itu. Alice pun kembali masuk ke dunia kegelapan. Namun, bukannya menemukan sosok roh yang dia cari, Alice malah diserang wanita berpakaian pengantin. Alice dicekik, namun untung saja dia segera tersadar dan keluar dari dunia kegelapan itu. Alice ketakutan dan segera pergi dari apartemen Queen. Kemudian, ayah Queen meminta bantuan pada dua orang pria pengusir hantu. Mereka pun mulai memasang kamera dan perekam pada tubuh Queen agar mereka bisa melihat dan mendengar apa yang ada di sekitar Queen. Alice kemudian menemui teman lamanya Carl. Dia juga seorang cenayang yang mampu memahami tentang dunia roh. Carl memberikan semangat kepada Alice agar senantiasa membantu yang membutuhkan bantuannya. Kembali ke apartemen Queen. Di sini, Spec dan Tucker melihat melalui monitornya bahwa Queen bergerak keluar dari kamarnya. Namun, setelah dicari-cari keberadaan Queen, ternyata hanya kameranya saja yang ada di lemari pakaiannya. Namun tiba-tiba, Queen muncul di belakang mereka dan menyerang Spec, Tucker, bahkan ayahnya sendiri. Queen mulai berusaha untuk membunuh dirinya sendiri, karena sepertinya Queen dikendalikan oleh roh jahat. Mereka pun mengikat Queen agar Queen tidak menyakiti dirinya lagi. Tiba-tiba, Alice muncul dan mulai membantu keluarga Queen lagi. Kemudian, Alice kembali melakukan ritual untuk masuk ke dunia kegelapan. Alice mulai mencari sosok iblis yang telah mengganggu Queen.
sosok dengan alat bantu pernafasan. Dalam pencariannya, Alice kembali diserang wanita berjubah pengantin, namun kali ini Alice lebih kuat dan akhirnya bisa menyerang balik. Hingga akhirnya iblis itu pun kabur. Tak disangka, Alice bertemu dengan roh suaminya. Alice sangat terharu dan meluapkan semua rasa rindunya. Namun, kata-kata roh suaminya ini agak aneh karena dia mengajak Alice untuk bergabung di dunia kegelapan ini bersamanya. Dalam arti, roh ini meminta Alice untuk membunuh dirinya sendiri. Untung saja Alice tidak mempercayainya dan menyerang roh suaminya itu yang ternyata adalah si iblis jahat. Alice membawa lari roh Queen, namun dia dikejar dan diserang oleh iblis itu. Alice kembali ke tubuhnya, namun roh Queen ditangkap oleh iblis itu. Semua orang pun berusaha meyakinkan Queen agar dia kembali ke tubuhnya. Alice kemudian meminta bantuan ibu Queen, Lilith Brenner, untuk membantu putrinya. Dan tiba-tiba, roh ibu Queen datang dan membuat Queen menjadi jauh lebih kuat. Dengan segera, Queen melepas masker pernafasan dari iblis itu dan hal itu membuat iblis itu pun kalah. Akhirnya, roh Queen berhasil kembali ke tubuhnya dan semua kejadian aneh itu telah berhasil diselesaikan. Dari kejadian inilah, Alice akhirnya mulai bekerja sama dengan Tucker dan Spike untuk menghadapi kasus-kasus supranatural selanjutnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. See you next time. Bye-bye.